Nama saya Arlita Tondang, Kepala Sekolah SDN 2 Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Di sini saya sedikit berbagi apa itu dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Kurikulum Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Apa itu kurikulum? Kurikulum titik awal dan akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga berperan sebagai pedoman, acuan dalam pembelajaran. Kurikulum berfungsi memandu dalam proses belajar. Kurikulum juga sebagai transformasi pembelajaran paradigma baru, menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial bermakna. Fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum berubah-ubah? Kalian bisa mendapatkan penjelasan lebih banyak dari sumber-sumber materi ini. Menyesuaikan dengan kebutuhan murid, relevan dengan perkembangan zaman, menyiapkan generasi emas di masa mendatang. Mengapa kurikulum perlu adaptasi? Pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang memilih kebutuhan berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal murid dan tuntutan zaman. Bagaimana mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum. Contoh penerapan kurikulum. Di sini ada gambar saya sendiri dengan anak-anak atau peserta didik di bawah pohon pada siang hari. Kami berteduh di bawah pohon, di bawah terik panas matahari. Saya bertanya, mengapa kalau di siang hari kita berteduh di bawah pohon terasa sejuk dan segar? Ada anak-anak yang bisa menjawab, Bu, karena di bawah pohon tidak ada sinar matahari. Katakan itu betul. Tetapi ada juga anak-anak yang tidak bisa menjawab apa-apa, tidak bisa mengungkapkan jawabannya. Ini kita sebut pembelajaran diferensiasi.
kita kelompokkan anak-anak yang belum bisa menjawab, kita suruh menggambar pohon. Kita jelaskan setelah menggambar, kita jelaskan lagi pohon itu dapat memberi apa kepada kita manusia. Sedangkan gambar yang kedua ada di sini tempat selfie yang berasal dari botol mineral. Ini hasil dari sampah. Kita bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, apa kegunaan sampah? Berapa macam sampah yang kalian bisa sebutkan? Ada anak-anak mengatakan, sampah ada 2 macam, Bu. Sampah organik dan sampah non-organik. Jawaban anak-anak juga kita betulkan. Apa kegunaan sampah? Kegunaan sampah non-organik bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Mereka membusuk dan bisa menjadi pupuk untuk tanaman dan menghasilkan tanaman itu menjadi subur. Apa kegunaan sampah organik? Dan apa yang dimaksud dengan sampah organik? Sampah organik yaitu berasal dari sisa-sisa hidup benda tak hidup. Contohnya makhluk hidup atau manusia itu membeli air minum mineral. Ada botolnya. Botolnya itu namanya sampah organik. Tidak bisa digunakan untuk pupuk. Lalu sampah itu dibuat menjadi pemandangan yang indah. Seperti gambar yang sudah ditayangkan di slide ini. Sampah organik dapat digunakan menjadi keterampilan atau bahan proyek seperti gambar berikut. Botol minuman mineral diolah menjadi sebuah proyek yang menarik. Sedangkan sampah non-organik bisa dibuat menjadi pupuk tanaman. Akhirnya tanaman itu bisa menghasilkan buah, tumbuh subur, dan menghasilkan penghasilan bagi petani. Jadi anak-anak yang tidak bisa menyebutkan atau menjawab pertanyaan itu, anak-anak bisa kita buat menjadi menggambar macam-macam sampah yang pernah dilihatnya atau menyebutkan macam-macam sampah yang pernah dilihatnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Akhirnya lama-kelamaan mereka mengerti apa itu kegunaan sampah dan apa itu sampah organik dan non-organik. Semua pembelajaran di presentasi ini bermanfaat bagi murid karena murid kita itu tidak semua sama pengetahuannya. Tidak semua bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh gurunya, sehingga bisa kita kelompokkan menjadi pembelajaran diferensiasi. Artinya tidak semua sama bakat dan minat anak-anak. Sehingga pembelajaran itu tidak selalu dipaksakan semua murid
bisa menjawab pertanyaan gurunya. Inilah perlunya pembelajaran atau yang dituangkan di kurikulum Merdeka. Merdeka mengajar. Dan di mana saja pun kita bisa mengajar. Bukan hanya di dalam ruangan, akan tetapi bisa di luar ruangan. Bahkan di bawah pohon pun kita bisa belajar. Di pinggir sawah pun kita bisa belajar. Belajar itu sesuai dengan lingkungan sekolah kita, sehingga anak-anak dapat tertarik untuk meningkatkan proyek-proyek yang ada di lingkungan kita sendiri. Untuk ini saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya penjelasan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua pendidik maupun orang tua para siswa kita. Terima kasih.